Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya. Pak Dr. Didi yang saya hormati, Pak Moderator, Pak Fawzari, dan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru, dan para mahasiswa dan peserta. Terima kasih atas undangannya untuk kita sharing pengalaman terkait dengan pembelajaran ini. Saya kira yang saya hadapi ini tokoh-tokoh semuanya, jadi kita saling belajar satu dengan yang lain. Tadi Pak Sekretaris LPP sudah menyampaikan LP3N. Saya itu tertarik dengan ngikutin Pak Bob Sadino. Kalau ketemu orang atau dalam forum apapun, jadilah orang bodoh. Karena kalau kita jadi orang bodoh, itu kita akan dapat ilmu yang banyak. Tapi kalau kita datang sebagai orang pinter, itu kita nggak mau dengarkan orang lain. Oh, sudah pinter kan itu. Dan isinya cuman kayak gitu, saya sudah tahu. Tapi ketika kita menjadi orang bodoh, sedikit apapun itu bisa kita refleksikan, kita ambil pelajarannya. Baik, ini saya menyampaikan materi tentang pembelajaran mata kuliah wajib kurikulum. Ini nomenklatur baru. Sebelumnya kan mata kuliah wajib umum. Ini kemarin terakhir rapat dengan Dikti itu, setelah dilihat nomenklatur undang-undangnya itu, yang paling tepat adalah mata kuliah wajib kurikulum, sehingga nanti ke depan akan kita menggunakan mata kuliah wajib kurikulum ini. Karena ini bukan hanya dosen, tapi juga Bapak Ibu guru ya. Mungkin nanti ada beberapa hal yang perlu saya skip saja. Ini kalau kita lihat dari peraturan-peraturan undang-undang dan sebagainya, coba kita lihat di sini. Undang-Undang 20 2003 tentang Sisdiknas. Pendidikan tinggi atau kemudian lebih ini diturunkan juga ke dalam atau lebih kurang sama dengan Undang-Undang 12 2012. Pendidikan tinggi bertujuan berkembangnya potensi mahasiswa atau siswa agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, dan seterusnya. Apa yang kita bisa lihat dari sini? Sebenarnya tujuan pendidikan kita utamanya itu adalah itu. Mungkin kita akan bertanya-tanya, kita sebagai dosen, sebagai guru, kira-kira kita sudah menghasilkan siswa atau mahasiswa seperti apa belum? Menghasilkan mahasiswa-siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena ini justru yang pertama kali ditekankan. Kemudian menciptakan peserta didik yang berakhlak mulia, sehat, berilmu. Baru kemudian berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, berbudaya. Ini belakangan. Tetapi justru di sini yang ditekankan pertama kali adalah karakter dulu. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi PR kita. Kita sering melihat di berita-berita justru sekolah itu tidak menciptakan karakter yang baik. Ada beberapa tempat itu malah guru membocorkan soal ujian UM-nya, ujian nasionalnya. Ini kan dia hanya menekankan pada aspek nilai, bahkan bukan kepandaian. Pandai mencontek iya, tetapi pandai dalam ilmunya masih sangat jauh. Dan mereka akan mengorbankan ini, kejujuran, akhlak mulia dan lain sebagainya. Justru disinilah sebenarnya satu hal yang sangat penting di dalam pendidikan kita. Lalu kemudian pasal 35 kalau di Undang-Undang 12 itu setiap pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah. Nah, inilah yang kemudian dijadikan nomenklatur MKWK tadi. Harus ada agama, Pancasila, kewarganegaraan, bahasa Indonesia. Di UM dapat bonus tambahannya. Ada mata kuliah tadi apa? Manajemen inovasi. Nah, ini mahasiswa harusnya senang nih dapat bonus. Tidak hanya 4 mata kuliah ini, tetapi dapat tambahan lagi. Kalau di UGM itu nilai-nilai ke UGM-an gitu ya. Seperti itu kira-kira. Nah, kemudian diturunkan menjadi general education.
Nah, ini mungkin saya lewatin saja. Nah, ini nawacitanya Pak Presiden, meningkatkan mutu hidup manusia Indonesia melalui peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan. Ya, kita harus mengakui barangkali periode pertama Pak Jokowi itu banyak ke infrastruktur. Karena memang negara manapun yang maju itu infrastruktur harus beres dulu, kan itu kan. Semuanya itu tidak bisa lepas dari infrastruktur. Coba kita ke negara manapun, itu pasti selesai dulu infrastrukturnya, karena itu terkait dengan persoalan menghubungkan satu wilayah dengan wilayah yang lain, mempercepat mobilisasi dan sebagainya. Nah, kita berharap periode yang kedua Pak Jokowi ini betul-betul SDM-nya yang akan dikuatkan gitu ya, melalui pendidikan dan pelatihan, melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional. Yang ini yang sekarang Pak Nadiem ya, Menteri Pendidikan Kebudayaan baru. Kalau kita lihat di sini, ini saya sudah mengoreksi sebenarnya di tayangan di laptop saya gitu kan. Bukan visi menteri, karena menteri nggak boleh punya visi misi. Jadi semuanya adalah visi misi presiden. Pertama adalah pendidikan karakter. Ini penting sekali. Yang pertama kali mau dilakukan oleh Pak Nadiem. Nah, sekarang ini kan beliau dalam 100 hari pertama itu tidak ingin membuat kebijakan dulu. Beliau ingin mendengarkan dulu. Jadi dia melakukan kemana-mana, sekolah, ke perguruan tinggi, manggil-manggil tokoh-tokoh dan sebagainya ke masyarakat untuk mendengarkan kira-kira apa problem-problemnya begitu. Tapi inilah yang mau dibangun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pertama, pendidikan karakter. Ini tugas kita semua, ini tugas kita utama gitu kan. Nah, karakter di sini saya melihat ada dua. Karakter dalam aspek value, nilai ya. Dan kedua, karakter dalam konteks skill. Dalam konteks yang sering Pak Nadiem bicara itu kan lebih banyak ke skillnya. Punya kemampuan critical thinking ya, kemampuan berpikir kritis ya. Bukan hanya critical thinking, yang menurut saya juga deeply thinking ya, berpikir mendalam kan itu kan. Kemudian kolaborasi ya. Kemudian kemampuan membaca literasi dan sebagainya. Tetapi karakter di sini ada karakter dalam arti value, karakter sebagai orang Indonesia yang berbeda dengan bangsa yang lain. Karakter dalam konteks ini kita punya feeling yang namanya Pancasila. Sehingga para dosen, para guru Pancasila ini punya tugas yang sangat berat sekali di sini adalah bagaimana membangun karakter. Bagaimana menjadi manusia yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, berkeadilan sosial. Nah, ini yang saya kira menjadi titik penting di dalam pendidikan paradigma pendidikan yang ke depan. Nah, sekarang menterinya kan digabung ya, antara nanti dari Disdasmen ya sampai perguruan tinggi, nanti itu dalam satu kementerian. Ini saya kira ada hal yang positif bisa kita ambil. Kenapa? Pengalaman saya ini kan mulai dari 2009 itu sudah banyak membantu di Dikti. Itu nyambungkan antara pendidikan tinggi sama pendidikan SMA ke bawah itu susahnya bukan main. Menterinya beda, dirjen-dirjennya beda, direkturnya beda semuanya. Jadi menggabungkan antara apa yang dikembangkan di perguruan tinggi dengan yang di bawah ini seringkali susah nyambungnya. Nah, dengan sekarang jadi satu kementerian, ini harapannya bisa nyambung semuanya. Jadi misalnya pendidikan Pancasila, saya sering melihat ya, mungkin di anak saya sendiri, karena anak saya ada yang nomor 3 masih SD gitu kan. Sering saya amati, saya lihat buku-bukunya dan sebagainya. Ini luar biasa berat sekali pendidikan anak SD tentang PPKN ini. Masuk anak SD sudah ditanya amandemen 1 sampai 4. Iya enggak? Ditanya DPRD, DPR. Ada mahasiswa Visipol, mahasiswa kami itu dia cerita, Pak, saya itu sekarang ngelesi anak-anak SD. Yang sekarang saya leskan pada anak SD itu sedang saya pelajari di perguruan tinggi. Bayangkan. Ini kan tidak match, tidak melihat bagaimana perkembangan siswa gitu kan. Pancasila bagi siswa itu cukup dilakukan barangkali, lebih motorik. Ini anak-anak ada yang sakit, apa yang harus kita lakukan kalau teman kita sakit? Oh, kita tengok, itu sudah Pancasilais gitu kan. Belum perlu diajak berpikir abstrak.
nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab itu meliputi butir-butir. Kalau kita pakai butir-butir Pancasila itu, wah, anak kelas SD belum ngerti tentang hal itu. Tapi prakteknya bagaimana? Berpancasila, berketuhanan yang Maha Esa itu bagaimana? Oh, ada orang beribadah, yuk kita toleransi kepada mereka, kita berikan keleluasan mereka beribadah. Kalau perlu yuk kita jagain parkirnya. Karena ini persoalan hubungan kemanusiaan, hubungan ketuhanannya masing-masing, misalnya gitu kan. Menghargai sesama agama lain. Ini kadang-kadang sudah mulai krisis. Kadang-kadang kalau sudah antar agama ini kadang-kadang sudah sangat tersekat-sekat, kita lupa keindonesiaannya. Padahal ketuhanan yang Maha Esa itu kita berketuhanan yang Maha Esa tetapi tidak lupa dengan keindonesiaannya. Sebagaimana kata Pak Karno kan, kalau mau jadi Islam jadilah Islam, tapi janganlah jadi orang Arab. Karena Islam dan Arab itu berbeda. Kalau Anda jadi seorang Hindu, jadilah orang Hindu yang berindonesia. Tidak harus menjadi orang India. Kalau berkristen, janganlah seperti orang Yahudi dan sebagainya. Ini hal-hal yang sebenarnya di dalam agama itu ada namanya substansi. Ada artinya ajaran-ajaran pokoknya begitu ya. Jadi berbeda ajaran pokok dengan tempat di mana dia berkembang. Begitu. Nah ini yang kadang-kadang mungkin belum perlu dijelaskan secara detail seperti itu untuk anak SD. Tetapi bagaimana langsung praktek. Kalau ada orang sakit bagaimana, kalau ada temannya dibully kita harus bagaimana, kalau ada dan sebagainya, mereka langsung praktek. Nah baru nanti pada level-level lebih tinggi, baru pada aspek-aspek kognitif dan seterusnya. Nah ini yang memang perlu di renovasi betul kurikulum kita ini. Lalu kemudian yang dilihat Pak Nadiem juga, guru ini terlalu banyak beban administratifnya. 40% kerjanya itu administratif. Ya Bu ya, oke Bu ya. Sehingga nggak sempat lagi anaknya berantem itu positor itu udah rampung gitu kan. Ada dibully, dilapori orang tuanya, Pak ini anak saya dibully. Oh iya toh, ya tolonglah diselesaikan dulu ya. Ini saya sudah ditunggu Pak Kepala Sekolah ini. Nanti saya ditunggu Pak Kepala Dinasnya begitu. Padahal pendidikan itu bukan di situ. Pendidikan mendidik anaknya, lah anaknya ditelantarkan kan gitu kan. Mereka ada bullying. Kemudian mereka saling berantem dan lain sebagainya. Bapak Ibu guru nggak sempat karena sibuk dengan administratifnya gitu. Lalu kemudian tujuan pendidikannya bagaimana? Tujuan pendidikan itu menciptakan manusia-manusia yang kreatif, inovatif, berpikir kritis. Tetapi yang kita amati sekarang ini pendidikan kita itu mengajari hafalan. Betul enggak? Mohon maaf ya, saya ngamati anak saya sendiri. Sampai itu anak saya benar posturnya kecil, bawa tas itu kok sampai berat sekali. Kamu kok hidup kamu kok berat sekali gitu kan. Masih SD buku tebel-tebel begini dan semua harus dihafal. Pancasila itu dimengerti, lebih banyak dimengerti, dihayati dan diamalkan, bukan dihafal. Jadi kadang-kadang kita itu mengajari anak-anak didik kita itu tuh belajar bisa menyelesaikan soal, tetapi tidak mengajari menyelesaikan persoalan. Beda ya. Menyelesaikan soal itu kalau ada soal dia bisa mengerjakan, tetapi ketika ada masalah dia nggak bisa menyelesaikan masalah, dia stres. Bahkan kemarin catatan di Bandung itu anak-anak muda sekarang banyak stres, bahkan mohon maaf bunuh diri, karena dia nggak bisa mengatasi masalah. Padahal nilainya tinggi, nilainya sangat tinggi, IP-nya sangat tinggi. Dia bisa menyelesaikan soal, tapi nggak bisa menyelesaikan persoalan. Karena yang kita ajarkan pada anak didik kita hanya menghafal. Ini jawabannya ini jawabannya ini. Dikasih LKS, dikasih soal dan jawaban, suruh menghafal. Tapi dia nggak mengerti sebenarnya apa yang sedang dia pelajari. Nah ini saya kira harus dirubah paradigmanya. Mereka harus mengerti critical thinking. Saya pernah ketemu, ini cerita sedikit. Saya di mebel, cari mebel yang grosiran yang mentah-mentah itu. Kemudian saya ngobrol sama tukang grosirnya, tukang jualnya itu. Pak ini mentahan begini dijual. Oh iya Pak ini ekspor. Kok dijual mentahan nggak dicek? Anak Jerman itu nggak mau dicek. Dia sudah kritis. Bu guru, ini kalau dicek, kalau saya pegang atau saya makan, kira-kira nanti berbahaya nggak? Critical thinking, sudah berpikir kritis. Bahkan anak SD bertanya, Bapak Ibu guru, ini
mejanya ini dibuat dari pohon yang baru nebang atau dari mana? Oh iya, ini dari pohon yang baru ditebang lalu dibuat supaya lebih bagus. Kami nggak mau memakai. Kenapa? Berarti banyak hutan yang ditebang. Kemudian akan terjadi polusi, akan terjadi lubang ozon, macam-macam. Anak-anak SD sudah bisa begitu. Kami maunya barang-barang yang daur ulang, yang sudah rusak-rusak diperbaiki lagi, dibuat kursi. Kenapa? Anak diajari berpikir kritis, tidak hanya menerima apa adanya, hanya ditelan begitu saja. Sehingga ketika sekarang musim hoax, apapun ditelan. Karena kebiasaan sejak kecil kita hanya mendapatkan bahwa informasi itu pasti benar, tinggal ditelan, dihafalkan. Sehingga ada berita apapun ya tinggal telan, hafalkan, share kemana-mana. Ini karena nggak pernah berpikir kritis. Kalau diajari berpikir kritis, ketika ada share-share itu akan bertanya, benar nggak ya? Sumbernya di mana ini? Siapa yang ngomong? Tak carilah yang lain lagi, informasi yang lain. Karena dia siap berpikir kritis. Kenapa banyak radikalisme di Indonesia? Orang-orang Malaysia bahkan kita tahu Nurdin M-Top itu masuk ke Indonesia karena di Malaysia nggak punya tempat, nggak ada kesempatan dia bisa berkembang di sana. Dia berkembangnya malah di Indonesia. Karena di Indonesia saat berpikirnya terkotak-kotak begitu, tidak kritis. Dikasih paham radikalisme mudah sekali masuk. Ini Quran loh, ayatnya jelas. Ini kebenaran. Kamu harus terima ini. Padahal namanya ayat Quran itu harus tafsirnya banyak. Satu ayat terkait dengan ayat-ayat yang lain. Satu ayat itu ada sebab-sebabnya kenapa ayat itu muncul. Ini berpikir kritis. Sehingga banyak radikalisme, terorisme berkembang di Indonesia itu karena apa? Pendidikan kita. Yang mengajari kita anak-anak itu tidak berpikir kritis, hanya menghafalkan apapun yang diperoleh itu seakan sudah kebenaran karena langsung ditelan, kemudian di-share kemana-mana. Ini paradigma yang harus kita lihat. Karakter ini berpikir kritis tadi itu. Lalu dari regulasi dan program tadi sudah saya sampaikan, Bapak Ibu guru yang terlalu banyak tugas administratifnya, gitu kan, sehingga lupa tujuan pendidikannya. Lalu kemudian pendidikan Pancasila misalnya, itu pendidikan karakter. Tetapi ujung-ujungnya apa? Kognitif. Ujung-ujungnya ABCDE. Ujung-ujungnya benar salah. Pada karakter itu bukan pada di sini tempatnya, tapi di dalam hati dan di dalam kaki, maksudnya dilaksanakan, kan gitu kan. Nah karena Bapak Ibu guru dan dosen susah menilai yang afektif dan psikomotorik, akhirnya karena alasan susahnya menilai itu, lalu kemudian pendidikan dibuat sesuai dengan gampangnya saja. Paling gampang itu menilai kognitif, dikasih pelajaran, dikasih soal, udah ketahuan jawabannya. Tetapi untuk melihat anak-anak apakah dia itu bisa berbuat baik apa tidak, ini afektif psikomotoriknya tidak mudah. Saya contohkan lagi, di Jepang ada anak-anak SD ketika gempa itu dibagi nasi kotak, nasi bungkus ya. Setelah dibagi mereka nggak langsung dimakan. Dia nengok sampai pada ujungnya, apakah di ujung sana itu semua kebagian makan apa tidak. Begitu dia ketahui, ada yang nggak bagian, langsung dibagikan. Yang merasa mendapatkan tadi. Kalau di Indonesia kira-kira gimana? Saya pernah waktu gempa di Jogja itu, saya sama anak saya bawa nasi bungkus karena gempa pertama nggak mungkin mereka masak, butuhnya langsung dimakan. Saya bawa nasi bungkus begitu, mana ini ada kelompok, ada orang kumpul, Pak ada berapa orang? Ada 20. Mana lagi Pak? Masa nggak usah dibawa kemana-mana, bawa sini semua saja, nanti juga kami makan kok. Masya Allah. Mereka nggak mikir di tempat lain itu juga masih banyak orang kelaparan. Kenapa orang Jepang tadi bisa seperti itu? Karakter tidak dihafal. Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan dan sebagainya. Tetapi tidak mengerti ketuhanan yang Maha Esa itu bagaimana prakteknya. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu bagaimana prakteknya. Persatuan Indonesia itu bagaimana prakteknya. Dia hanya pada aspek kognitif. Jadi memang perlu dirubah paradigma seperti ini. Nah ini kalau kita tidak segera melakukan perubahan, ya tadi itu kita mudah sekali kemasukan liberalisme, kemasukan komunisme, kemasukan radikalisme dan lain sebagainya. Lalu investasi dan inovasi ini juga jadi bahan visi presiden. Karena apa? Inovasi terutama ya ini sangat penting, membutuhkan critical thinking tadi kaitan dengan karakter tadi, lapangan pekerjaan yang sekarang ini
juga mengalami hambatan. Banyak perguruan tinggi lulusannya menjadi pengangguran, kan aneh. Lalu sebenarnya dia ngapain dia kuliah selama ini? Setelah lulus kok tidak bisa bekerja? Karena mindsetnya orang bekerja itu hanya ketika dia bekerja di satu perusahaan, jadi pegawai negeri dan sebagainya. Dia tidak punya kreativitas. Dengan kreativitas ini banyak hal ternyata sekarang muncul banyak pekerjaan-pekerjaan baru. Ada mahasiswa TP, teknologi pertanian, rumahnya itu dekat dengan tempat pembuangan sampah. Seringkali dia lihat kok ada sampah-sampah durian, kulit-kulit durian. Ya dia coba ambil satu kulit durian, dia ambil itu, kemudian dia masuk ke laboratorium. Oh ternyata mengandung ini. Oh bisa dimakan ini. Akhirnya dia buat keripik kulit durian. Tapi bukan yang luarnya loh ya, yang dalamnya. Kulitnya nanti dia protol. Lalu pemberdayaan teknologi. Lalu kemudian, realitas dan tantangan yang dihadapi sekarang ini, saya melihat ada tantangan global, tantangan nasional, dan tantangan personal. Nah, yang kita hadapi ini tantangan globalnya. Jadi mahasiswa untuk menghadapi era globalisasi sekarang ini dia bisa bertahan, ya bisa menghadapi itu ketika menguasai ini, literacy, numeracy, scientific literacy, ICT literacy, financial literacy. Ini saya kasih bintang, ini kira-kira yang mungkin berkaitan karakter bisa kita tekankan di situ ya. Pancasila, kewarganegaraan, agama, bahasa Indonesia itu ditekankan yang di bintang-bintang ini. Misalnya cultural and civic literacy, kemampuan dia melihat kultur, budaya, kewargaan maupun kewarganegaraan. Mereka melatih budaya-budaya yang beragam di Indonesia. Critical thinking, problem solving, mampu menyelesaikan masalah-masalah. Kenapa banyak anak stres? Karena dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Karena tidak pernah dilatih untuk menyelesaikan masalahnya. Dia hanya bisa menyelesaikan masalah-masalah di sekolah saja, tugas-tugas sekolah. Creativity, communication. Ini juga sekarang ini eranya gadget ya. Itu banyak orang yang tidak bisa bicara dengan lisan dengan baik, tapi bisa bicara dengan tangannya dengan baik. Sehingga kenapa Nabi itu mengatakan nanti tangan kamu diminta pertanggungjawaban. Oh, rupanya bertanggung jawab sekarang. Sekarang banyak orang bicara tidak dengan mulutnya, bicara dengan tangannya, atau kan ngetik HP dan sebagainya. Jadi komunikasi ini harus dibangun, lalu collaboration, kerjasama. Jadi sekarang tidak saatnya menciptakan Superman. Superman itu satu orang yang bisa mengatasi semua masalah. Saking bingungnya pakai celana aja kebalik-balik. Yang ada di dalam malah di luar. Yang diciptakan sekarang adalah super team. Bagaimana menciptakan tim yang baik. Jadi era untuk ranking itu sebenarnya sudah tidak relevan lagi. Apalagi rankingnya dibatasi yang kemampuan eksakta saja misalnya gitu, matematika dan sebagainya itu. Sekarang sudah berarahnya multiple intelligence. Anak bisa menari dengan baik itu ya cerdas. Anak bisa main gitar baik itu juga cerdas. Anak bisa olahraga baik itu juga cerdas. Dan dia bisa hidup dengan kemampuan-kemampuan dia. Anak misalnya dia itu olahraganya bagus, dikejar terus matematikanya ya nggak nyampe-nyampe gitu kan. Tetapi dia olahraga itu kembangan terus bisa menjadi atlet internasional. Atlet nasional paling tidak seperti itu. Dia yang bisa melukis dengan baik, kembangkan melukisnya. Dia bisa hidup dengan kemampuan lukisnya itu. Tidak harus menguasai matematika secara mendalam. Boleh matematika itu sekedar untuk bagaimana mengasah logikanya, critical thinkingnya dan sebagainya tadi. Tetapi dalam hidupnya belum tentu semua orang membutuhkan matematika yang terlalu dalam seperti itu misalnya. Jadi ada kemampuan standar yang dimiliki, tetapi ada kemampuan-kemampuan personal yang itu juga harus diperhatikan untuk dikembangkan. Karena itulah sebenarnya dunia ini kan beragam. Ya tidak hanya butuh orang yang ilmuwan semua kan, butuh seniman juga. Coba dunia nggak ada musik, sepi kan, nggak ada lukisan-lukisan yang indah, ya hambar sekali kan itu kan. Jadi berikan kemampuan-kemampuan potensi mereka untuk berkembang, dan itu dikolaborasikan. Lalu kemudian curiosity, rasa ingin tahu, inisiatif, persisten, berpikir tepat, gitu kan. Adaptability, ya, beradaptasi. Ini juga sekarang mungkin banyak masalah Bapak sekalian.
Beberapa perguruan tinggi besar itu punya masalah mahasiswa yang tidak bisa beradaptasi. Karena sejak kecil dia sekolah full day misalnya gitu kan. Saya tidak menyalahkan full day ya, tetapi ini kasus kasuistik. Dia nggak pernah bergaul dengan masyarakat. Nah, ketika dia masuk di perguruan tinggi, masuk asrama, bingung dia. Ini orang beda-beda semuanya. Agamanya lain-lain semuanya. Dulu saya itu agamanya sama terus dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, SMA itu sama agamanya. Cara pemahaman agamanya sama. Budaya lebih kurang sama. Sekarang budayanya berbeda, agamanya berbeda-beda. Stres dia di asrama. Dia tuh ada kasus itu mahasiswa itu dia teman sejatinya itu adalah gitarnya. Teman sejatinya gitar. Nggak pernah bergaul dengan orang lain. Ketika di asrama gitarnya itu ditaruh di kamarnya itu, dipegang temennya dia sudah, jangan, itu bahaya, itu temanmu. Disentuh aja sudah stres ya, kan itu kan. Jadi banyak yang tidak bisa menghadapi adaptasi yang baik dengan lingkungannya. Ini persoalan yang dihadapi ya. Leadership ya, kepemimpinan lalu social dan cultural awareness, kepedulian sosial. Coba ini ada mahasiswa, ada yang kos di sini? Banyak yang kos, angkat tangan. Ya. Tahu siapa nama Pak RT-nya? Tahu nama ibu bapak kosnya? Oh, ibu kosnya tahu. Anak-anaknya tahu. Social awareness-nya ini kita nggak peduli. Padahal itu satu rumah bahkan, kan itu kan. Tetangganya ada yang kenal nggak? Dikit-dikit, tapi yang kuliahnya sama ya sama saja, itu bukan tetangga kan. Social awareness-nya, padahal sebenarnya ini karakter yang diperlukan. Kita perlu mengerti terorisme itu kadang-kadang kita nggak ngerti kalau tetangga kita itu ternyata ada anak kos di situ, kotoran di situ, orang teroris. Tapi karena kita nggak peduli, ya, nggak pernah bertegur sapa dan sebagainya. Ternyata baru ada berita ketangkap teroris, itu tetangga saya. Karena kita tidak punya awareness di sini. Ini persoalan-persoalan yang kita hadapi. Nah, lalu kita menghadapi ini lagi. Industri 1.0, 2.0, 3.0, sekarang 4.0. 4.0 itu sudah ditandai dengan kemajuan-kemajuan digital dan lain sebagainya. Big data. Padahal sebenarnya apakah kita lihat bangsa Indonesia kita ini secara keseluruhan sampai Merauke sampai di sini apa belum? Saya melihat ada data, tapi di laptop saya itu 2.500 desa itu belum ada aliran listrik. Kalau belum ada listrik, ada komputer enggak? Sangat mungkin belum ada komputer. Dia di revolusi berapa? Listrik ada di mana? Di sini kira-kira ya. Ini industri 1.0 itu mesin uap adalah. Kemudian di sini listrik, lalu kemudian industri 3.0 itu komputer ya, lalu 4.0. Nah di sini kita menghadapi dunia di sini, padahal kita barangkali real di dalam masyarakat kita belum sampai ke sana. Nah sehingga saya mengatakan ada beberapa sikap di dalam kita menghadapi ini. Yang pertama kita hadapi dengan menyiapkan semua tadi potensi tadi, literasinya, gitu kan? Ini kita siapkan dulu. Literasi data, literasi teknologi, literasi manusia. Kita harus paham data. Sekarang ini data itu ada di langit, di cloud, kan gitu kan? Seringkali kita nggak pernah ngerti, tiba-tiba dapat SMS, diskon KFC, gitu kan? Kok ngerti ya kalau saya suka KFC ya, karena kita sudah terbaca, kita lewat di situ atau kita pernah sekali makan di situ, sudah terbaca di data, dan itu nggak akan bisa hilang. Bapak Ibu sudah bepergian begitu, tiba-tiba ada tawaran hotel diskon, oh iya dulu pernah saya nginep di hotel sana, sudah tercatat nomor saya, gitu kan, itu langsung masuk di cloud, gitu. Nah seringkali kita kadang-kadang tidak ada bahayanya ya. Ini dari beberapa intelijen yang artificial intelligence, bukan artificial tapi intel yang IT itu. Seringkali kita itu tidak
tidak sadar. Kita foto selfie dengan keluarga, jepret. Wah, baru di hotel apa gitu kan, berlibur kan, itu kan. Sebutkan namanya, bapaknya ini, ibunya ini, anak-anaknya ini. Kemudian lain lagi, jepret di sekolah mana, di mana. Itu orang kalau bisa mengambil data itu, di big data itu, saya ingin ada sasaran. Ini namanya Pak Agus, saya gitu kan. Saya cari datanya itu. Oh, Pak Agus, istrinya namanya ini, anaknya ini, dia kerja di sini, kemudian dia suka pergi mana-mana dan sebagainya. Karena dia sering mengupload data kita. Kemudian dia datang ke sekolah, Pak, mohon maaf saya surat Pak Agus, yang ibunya kan namanya ini toh, anaknya ini. Kan kemarin dia ke Bali, kita tahu semua. Dia suka makan KFC, jadi itu memang keluarga dekat kami, sebagainya. Saya minta jemput anaknya. Oh ya silakan. Ngertinya itu orang dekat, padahal dia hanya membaca data-data big data itu. Nah ini kadang-kadang kejahatan-kejahatan itu bisa terjadi karena kita dengan mudah-mudahnya untuk mengupload identitas rahasia kita, kadang-kadang seperti itu. Nah ini kemampuan literasi dan sebagainya, data, teknologi dan manusia. Nah manusia ini penting sekali di sini. Teknologi yang maju tanpa diimbangi oleh manusia, kemampuan manusia memahami teknologi itu, manusia itu bisa terdisruption, istilah gitu kan, bisa tergerus oleh teknologi. Di Jepang itu sudah mulai banyak diciptakan robot-robot, bahkan terakhir itu menciptakan ulama dari robot. Jadi yang ceramah itu robot, gitu kan. Nanti kemudian kalau ada kuliah dosennya robot. Jangan-jangan mahasiswa juga robot, kampus robot gitu. Lalu di mana letak manusianya? Karena robot bagaimanapun dia tidak punya hati nurani. Bahkan beberapa robot itu ada yang membunuh penciptanya, kan gitu kan. Ini literasi. Kita boleh maju teknologinya, tetapi jangan sampai lupa harkat martabat kemanusiaan kita. Inilah pendidikan karakter diperlukan di situ. Nah tadi saya sampaikan. Bagaimana menghadapi revolusi 4.0 dengan kondisi kita yang ini kan revolusi 4.0 kan itu negara-negara yang sudah maju gitu kan, yang memang negara industri. Kita belum sampai negara industri, kita masih maritim, kita masih agraris kata intinya. Sehingga belum tentu kita siap menghadapi itu. Kalau siap menghadapi itu ya hadapi saja, nggak apa-apa. Anak-anak muda sekarang ini sudah sangat canggih sekali. Apalagi anak-anak generasi alfa sekarang, lahir aja itu sudah penuh teknologi. Bahkan ketika dalam kandungan sudah diajari teknologi sama ibunya. Ibunya WA-an terus, buka-buka Google. Ini kan mengajari anaknya sebenarnya kan. Jadi ketika dia lahir itu tahu HP sudah ngerti gitu kan. Ketika dikasih main HP, wah senang sekali. Dibuang, dijauhkan, nangis dia. Karena sudah pendidikan dalam kandungan itu sudah dilakukan oleh para ibu-ibu sekarang ini, sehingga begitu anak lahir itu kecerdasan mereka sudah cukup tinggi karena dia sudah distimulasi oleh pendidikan dalam kandungannya. Yang sudah siap untuk seperti itu ya hadapi dengan semua persiapan tadi. Tetapi yang belum siap, nah ini sikap yang kedua, ngeli ora keli, ini filsafat Jawa, kita ngikutin, tetapi kita tidak larut, ngeli ora keli. Kita pakai komputer, kita pakai laptop, HP dan sebagainya, teknologi kita paham, kita gunakan, tetapi kita tidak larut di situ. Nah yang ketiga, yang menghindar kalau memang kita tidak siap. Saya khawatir kalau kita memaksakan kita harus mengikuti 4.0, ibaratnya orang melompat itu malah kejengkang. Kita nggak siap, kita berusaha ke sana, padahal kita belum menyiapkan semua potensi kita, itu malah bisa hancur. Oleh karena itu kita melihat di dalam kehidupan kan tidak semuanya urusan industri, tidak semuanya urusan teknologi. Kalau saya misalnya ke Papua, saya amati orang Papua misalnya begitu kan, dia hidup nyaman dengan kondisi dengan alamnya. Dia lapar ya tinggal ke pantai, dia lempar kail gitu kan, langsung dapat ikan, bakar, makan. Wah ini butuh nasinya nggak pakai nasi ya, pakai sagu kayak gitu kan. Potong pohon sagunya itu kemudian dimakan dari situ. Ada realitas yang memang ketika belum siap ya tidak harus masuk di ruang sana. Ketika masuk belum ada kesiapan malah ada bahayanya. Jadi ini menurut saya
kita menghadapi revolusi 4.0 ya kita harus mengukur dulu kemampuan kita, gitu kan. Meskipun ya kalau kita sudah berhubungan dengan dunia global, ya kita harus menghadapi sikap yang pertama yang harus kita hadapi, kita siapkan. Nah, yang menarik dari Pak Nadiem dalam beberapa pidato dia gitu kan. Pendidikan kita itu menghadapi mahasiswa atau siswa yang dia akan menemui masalahnya itu 5-10 tahun yang akan datang. Sehingga tidak bisa kita berikan bekal untuk menghadapi era sekarang. Nah, masalah sekarang begini. Itu kan masalahnya Bapak. Masalah saya mungkin akan lain 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, kan gitu kan. Maka Pak Nadiem itu mengatakan kita harus belajar selain belajar masa lalu, juga belajar dari masa depan. Memprediksikan kira-kira nanti dunia itu akan kayak apa, sehingga siswa kita disiapkan untuk menghadapi dunia pada saat itu. Antara lain kesiapan karakter, kesiapan skill, kesiapan pengetahuan, kesiapan macam-macam, sehingga mereka ketika hidup pada zamannya dia bisa menghadapi persoalan-persoalan yang mereka akan hadapi. Nah, kemampuan-kemampuan itu bisa jadi tidak bisa kita berikan dalam bentuk materi pembelajaran, tetapi metode pembelajarannya. Kalau kamu menghadapi masalah seperti ini, apa critical thinking kamu bagaimana mengatasi masalah itu? Yang kita asah adalah kemampuan mereka. Maka ketika menghadapi masalah pada saatnya, mereka bisa menghadapi itu dengan baik. Ya, ini kami juga, kita semua belajar juga dari menteri yang milenial itu. Tapi saya kira kita itu harus berpikir positif. Kalau kita berpikir negatif, bisa jadi ya negatif yang terjadi. Toh Pak Nadiem juga belum membuat kebijakan. Kita sudah di WA itu sudah pesimisnya luar biasa. Berpikir negatif macam-macam ini. Mau dilakukan aja belum? Main belum. Seperti hanya kita menghadapi sesuatu, aku pasti nggak bisa. Karena kita berpikir negatif ya nggak bisa betul. Tapi kita perlu berpikir positif. Ada hal yang positif yang perlu kita ambil, karena bagaimanapun dunia itu akan bergerak dengan cepat dan berubah dengan cepat juga, begitu ya. Sehingga kita berpikir ke depan, masa depan itu juga menjadi penting. Nah, ini berpikir positif saja menurut saya. Toh Pak Nadiem tidak sendirian, perguruan tinggi banyak bisa ngasih masukan, usulan, kritik dan lain sebagainya pada para pejabat kita. Nah, realitas yang di Indonesia tadi saya sampaikan ya. Kalau mau revolusi 4.0, listrik aja ada yang belum dapat listrik, gitu kan? Kemudian angka kalau kita bandingkan negara-negara tetangga, kita juga masih harus mengejar ketertinggalan itu. Singapura selama ini masih tingkat tinggi global talent competition-nya. Malaysia, Brunei, Filipina, Thailand, baru Indonesia. Ini kan berarti kita harus menyadari kondisi ini dan kemudian mengambil langkah-langkah untuk ke depan. Lalu kemudian indeks education index-nya kita juga masih kalah dengan Vietnam, Filipina, Thailand dan sebagainya. Ini tidak membuat kita jadi pesimis, tetapi membuat bagaimana kita bergerak lebih cepat lagi. Nah, kemudian tantangan yang tadi itu kalau saya bisa berikan beberapa poinnya, kesenjangan pendidikan antara wilayah yang satu dengan yang lain masih terlalu lebar kadang-kadang. Oke, kita bicara revolusi 4.0 bisa di UM, bisa di Jogja, bisa di Jakarta. Tapi apakah semua Indonesia ini seperti di UM, di Malang, di Jogja, di Jakarta, di Surabaya? Masih ada tempat-tempat yang kadang-kadang pendidikannya masih sangat jauh tertinggal. Saya juga asesor KPT, jadi seringkali keliling-keliling mana-mana gitu kan. Jadi melihat bagaimana pendidikan itu kadang-kadang anak SMA saja menulis saja ada yang belum bisa. Tetapi kalau nggak dinaikkan, ngamuk mereka. Akhirnya dinaikkan terus. Padahal sebenarnya dia belum bisa menguasai itu. Berarti apa? Masih ada kesenjangan pendidikan kita di satu tempat dengan tempat yang lain. Kemampuan komunikasi lisan, tertulis, ya, berpikir kritis, percaya diri, kerjasama ini juga harus menjadi tantangan kita, kan gitu kan. Mudahnya kita konflik karena hoax itu menurut saya satu indikator bahwa kita masih belum berpikir kritis. Kita masih sangat apapun yang kita dapat informasi sudah dianggap selalu benar. Lalu tantangan yang lain, radikalisme.
Ini kami di UGM membuat program tentang radikalisme ini. Kami mengundang mantan-mantan teroris untuk diskusi langsung dengan mahasiswa. Jadi mereka kategori teroris yang dulu ngebom Bali, yang dia membuat bom Marriott kan itu kan. Langsung dialog gitu kan, cerita. Gimana dulu Bapak bisa terpapar begini. Berpikirnya terlalu sempit gitu kan. Berpikirnya hitam putih, tidak kritis kan itu kan. Sehingga mudah sekali terpapar itu. Lalu bagaimana kemudian dia sadar dan sebagainya, dia cerita semuanya ini. Ini kita ada. Gimana kita mau maju kalau kita masih banyak kasus-kasus seperti ini? Coba kita lihat negara-negara yang maju, Singapura, misalnya sekarang ini, kemudian New Zealand, negara-negara yang lain, itu relatif dia aman dari masalah-masalah ini. Ya. Dia sudah tenang, sudah selesai masalahnya, sehingga dia berpikirnya sudah ke depan. Tetapi kalau kita masih berpikir radikalisme, separatisme, dan sebagainya terus-menerus, itu habisin energi. Kita nggak sempat berpikir lebih maju lagi. Pernah dengar teori tikus? Jadi ceritanya begini, ada seseorang itu setiap minggu dia membawa tikus naik bis ke universitas untuk bahan-bahan laboratorium, bahan percobaan. Nah, dalam perjalanan di bis itu dia selalu menggoyang-goyang ininya, kotaknya itu, grek. Ditanya, lupa kenapa ngapain digituin? Ya, kalau tikus itu tenang, dia kemudian fokus dan dia buat lubang, dia bisa keluar. Saya buat supaya dia tidak tenang, ribut terus juga, tidak fokus. Saya pikir jangan Indonesia dibuat kayak tikus itu, dibuat masalah terus itu kan, supaya kita sibuk. Sekarang kita sibuk antara congklang nggak congklang, jenggot nggak jenggot, cadar nggak cadar, sebagainya. Oke lah, itu tuh masalah permukaan. Tapi agama itu lebih dalam dari itu. Kemiskinan masih banyak. Gimana ngurus kemiskinan? Keterbelakangan pendidikan masih banyak. Itu mesti dipikirkan benar-benar. Lingkungan yang rusak dan sebagainya itu. Kalau masalah-masalah khilafiyah, masalah-masalah perbedaan-perbedaan itu sampai kiamat masih akan ada terus gitu kan. Yang penting bagaimana tidak saling mengganggu, saling menghormati, tidak kemudian saling bermusuhan. Tetapi justru esensi, substansi agama itu, bagaimana dia mengatasi berbagai masalah yang begitu banyak. Kita sering-sering diributkan dengan itu sampai kita nggak punya berpikir. Seorang fisikawan nggak bisa mengembangkan fisikanya dengan baik. Seorang matematikus nggak mengembangkan matematikanya dengan baik. Teknologi juga begitu, karena disibukkan tadi, kayak tikus tadi. Hal-hal yang kadang-kadang tidak prinsip, yang sepele, gitu kan. Meskipun ya ada hal-hal yang mendalam dari situ ya, itu boleh dikaji. Tapi kalau hal yang sifatnya tidak terlalu, saya tadi malam tuh di mana Pak ya, di masjid yang sedang ada maulidan itu, Masjid Sabilillah. Di sana kan ada maulidan, tapi yang bercadar juga banyak. Artinya ya setelah saya melihat juga beberapa penelitian, ternyata cadar itu banyak juga karena fashion, bukan karena ajaran agama yang mendalam. Teman-temannya pakai asik juga ya, aku tak pakai, warnanya biru, warnanya merah gitu kan. Bahkan sekarang ada ibu-ibu, mbak-mbak juga itu kalau pakai jilbab tuh kayak bawa cucian banyak, merah, hijau, tumpuk semuanya itu kan. Ini mau ke laundry atau gitu kan. Jadi kadang-kadang tidak karena pemahaman keagamaan, tapi karena modisnya gitu kan. Saya kalau kan ya relatif masalah NU kan di sini kan, di masjid itu kan, tapi juga yang bercadar juga banyak, kan jadi panitia gitu kan, dia juga sholawatan, dia juga ini gitu kan. Jangan-jangan itu hanya persoalan mode saja misalnya gitu kan. Tapi kadang-kadang kita sudah sibuk sekali dengan wacana yang macam-macam gitu kan. Meskipun ya kita tetap harus hati-hati, ada juga yang cara keberagamaan yang akhirnya membawa ke radikalisme, terorisme, memang itu memang ada, tetapi tidak semuanya begitu. Nah ini masalah-masalah korupsi dan sebagainya, itu masalah yang juga saya kira butuh penanganan. Lalu kemudian masalah tantangan personal tadi yang kita hadapi ini, Bapak sekalian, ini generasi-generasi yang datang di sini. Di usia generasi Z 19-24 tahun, itu ada kecenderungan ya, tidak pasti, kecenderungan. Satu, memiliki ambisi besar untuk sukses. Karena apa? Dia lahir kadang-kadang untuk di perkotaan terutama, lahir dari keluarga yang sukses. Dia sudah gak mikir,
hidupnya itu nggak banyak perjuangan. Dia kemana-mana sudah diantar orang tuanya, pakai mobil lagi dan mewah lagi. Dia sudah bawa gadget yang mahal kadang-kadang. Semua rumahnya sudah semua isinya teknologi semuanya. Sehingga ekspektasi dia nggak cukup banyak itu. Saya harus lebih dari itu, kan gitu kan. Sehingga kadang-kadang anak-anak zaman sekarang ini nafsu ingin suksesnya kadang-kadang juga sangat meluap-luap, sangat tinggi. Dan kesuksesannya kadang-kadang tidak diukur dari uangnya, tetapi dari tantangan yang dihadapi. Jadi kemarin kan ada isu yang sempat agak ramai kan, ada lulusan satu perguruan tinggi ternama, dia masuk di satu perusahaan dikasih 7 juta. Kemudian dia posting, mosok sarjana dikasih 7 juta. Orang kan terbelalak, wah sombong amat ini orang. Ya mungkin sehari-harinya dia 15 juta setiap bulannya dikasih sama orang tuanya karena dia orang kaya. Mosok saya cuma belajar aja dikasih 15 juta sama orang tua, ini sudah kerja dikasih cuma 7 juta kan itu. Jadi kondisinya memang sangat berbeda kadang-kadang. Berperilaku instan karena hidupnya sudah sangat instan. Bahkan sekarang apa-apa makan males keluar ya GoPay, GoFood, kan itu kan, nggak mau kemana-mana. Kenapa GoFood? Mager, gitu kan, males gerak. Ini hidupannya sangat instan. Ini juga mempengaruhi secara karakternya. Suka kebebasan. Dia ingin ada tantangan-tantangan, kan gitu kan. Kemudian kepercayaan diri kadang-kadang juga sangat tinggi, bahkan juga sering berlebihan gitu kan. Nekatnya sangat luar biasa. Nah ini kan bisa nekat positif, nekat negatif. Maka karakter yang mengarahkan ke sana. Menyukai hal yang detail, keinginan untuk mendapatkan pengakuan dan lekat dengan teknologi dan informasi. Ini salah satu ciri-ciri generasi Z. Ya, generasi yang alfa sekarang lebih lebih luar biasa lagi. Saya punya anak yang SD kata lagi itu, saya kasih HP begitu udah langsung wah macam-macam dia. Jadi kamu apain tapi apa? Buati warnanya, buati ininya, buati itunya gitu kan. Dia nggak pernah diajari. Mungkin diajari ibunya tadi di kandungan tadi. Jadi dia sudah langsung laptop begini sudah diacak-acak sama dia, udah download macam-macam gitu kan. Bukan diacak-acak dalam hati ini, tapi dia sudah download program ini, program itu buat ini. Saya sampai ini anak baru kemarin sore lahir sudah menguasai ini. Karena memang dia hidupnya sangat lekat dengan teknologi. Dan yang kita hadapi anak didik kita itu anak didik yang kondisi seperti ini ciri-cirinya. Lalu kemudian model-model pembelajaran ya, yang bisa dikembangkan. Ini beberapa riset ya menunjukkan ini. Pertama, anak-anak itu suka, anak generasi Z ya, terutama milenial, suka pendekatan personal. Karena dia haus kadang-kadang dengan kasih sayang. Dia jarang ketemu orang tuanya. Pagi-pagi orang tua sudah nggak ada. Nanti ketika pulang ketemu sebentar karena nggak pernah ketemu, bapak ibunya baru pulang malam-malam. Sehingga ketika dia ada orang yang mendekati dia secara personal, dia lebih suka. Paling tidak misalnya kita mengingat kalau ingat namanya susah, ya dia mengingat sesuatu yang ada dalam ciri khas dia. Gimana skripsi kamu bab 2-nya kemarin sudah jadi ya? Pak dosen, Pak guru ngerti toh kalau saya itu sudah nulis skripsi. Perhatian seperti itu juga kadang-kadang penting. Sehingga kedekatan guru ya, dosen dengan mahasiswanya itu menjadi sangat diperlukan. Need and like to listen story. Jadi kadang-kadang suka mendengarkan cerita-cerita sukses ya, cerita-cerita bukan hanya masa lalu ya, tapi kesuksesan orang-orang dan sebagainya itu mereka sukai. Begin with the end mind. Jadi tell the consequence and tell the finish line. Artinya apa? Ketika kita mengajar, kita perlu menjelaskan tujuannya apa sebenarnya belajar itu. Jadi dan mereka diminta mendefinisikan juga apa-apa. Misalnya belajar tentang dasar negara. Kira-kira apa pentingnya kita nanti tentang dasar negara? Coba menurut kamu apa? Dia diminta untuk merefleksikan sebenarnya ngerti dasar negara itu untuk apa. Kalau nggak ngerti tujuannya, nggak ngerti manfaatnya, ngapain sih belajar seperti ini? Gitu. Tetapi ketika kita sampaikan itu, mengapa kita perlu dasar negara? Sedikit tunjukkan sejarahnya seperti apa. Oh ternyata penting ya kita ngerti tentang dasar negara itu. Negara bayangkan kalau nggak ada dasarnya,
nggak ada tujuannya, nggak ada arahnya dan sebagainya. Learn their trend ya, karena kita harus sedikit-sedikit ngikutin perkembangan mereka. Sekarang misalnya ada film tentang apa? Apalah begitu ya? Yang apa? Yang Joker. Saya kata, gimana pernah nonton Joker gitu kan? Nah, kita ulas Joker itu kayak apa? Orang yang kurang perhatian kan gitu kan, kemudian dia eksis dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian open and start class with question and discussion. Jadi mereka suka tidak hanya mendengarkan, tetapi juga diskusi, diminta mereka menyampaikan gagasan-gagasannya. Dan Bapak sekalian, kita harus memahami anak-anak sekarang ya, itu seperti kayak gelas yang penuh. Jangan kita membayangkan mereka itu gelas kosong, kemudian kita sebagai guru dosen lalu diisi penuh gitu kan. Enggak seperti itu. Karena apa? Mereka sudah bisa mendapatkan informasi bukan hanya dari kita. Mereka bisa membuka internet dengan gadgetnya itu dan sebagainya. Informasi apapun ada di tangan mereka. Yang kita lakukan apa? Bukan isi gelas kosong, tetapi menghidupkan api. Bagaimana supaya mereka itu apinya hidup, supaya mereka ada curiosity, rasa ingin tahunya tinggi, ada keinginan untuk meneliti, ada keinginan untuk mengembangkan dan sebagainya. Karena bahan sudah ada di mana-mana. Dan bisa jadi dosen guru itu kalah bahannya dibanding para siswa dan mahasiswanya. Karena guru dan dosen itu kan kesibukannya macam-macam ya. Masih ngurusi, ada tukang yang belum selesai di rumah, masih ngurusi pajak yang belum rampung, listrik dan sebagainya. Anak-anak itu waktunya longgar sekali, itu bisa membuka informasi itu dari gadget. Maka kita berusaha untuk mengarahkan, kemudian memantik apinya, supaya mereka bisa apa yang sudah diketahui itu kemudian dia mengembangkan. Lalu kemudian give more hope ya, harapan-harapan. Jangan terlalu banyak diceritakan masalah-masalah terus. Kita itu korupsinya sangat parah gitu kan. Itu kamu harus menghadapi itu korupsi kayak gitu, lingkungan alam akan rusak dan sebagainya. Tapi berikan harapan. Kita itu punya lahan yang luar biasa negara kita ini. Apa kaya raya. Ini jatah kamu nanti untuk mengembangkannya, melestarikannya dan sebagainya. Jadi lebih diperhatikan harapan-harapan. Masa depan kamu nanti akan banyak teknologi yang maju, dimudahkan dengan itu dan sebagainya. Jadi mereka lebih suka diberikan harapan-harapan yang positif dibanding dengan masalah-masalah yang justru menghambat perkembangan mereka. Listen with heart, not just ear. Jadi dengarkan dengan hati, dengan perasaan, tidak hanya mendengarkan dengan telinga saja. Artinya harus ada perhatian yang lebih dekat, lebih intens. Create collaboration, not confrontation. Jadi sibukkan mereka dengan tugas-tugas kelompok-kelompok gitu ya, bukan tugas-tugas individual. Jadi selesaikan, misalnya ada satu kasus gitu kan. Oke, kamu sekarang ngumpul berapa orang, coba kamu selesaikan bersama-sama. Ini membangun kolaborasi. Saya kadang-kadang juga heran, kalau mohon maaf ya Bapak Ibu guru ya. Kadang-kadang kalau Bapak Ibu guru ngasih soal pada anak itu saya bertanya, ini PR untuk anak atau PR untuk orang tua ya? Karena anak tuh gak bisa ngerjakan itu, orang tuanya yang bingung. Suruh nyari ini nyari itu, karena ya ini PR orang tuanya kalau begitu kan, bukan PR anaknya, untuk anaknya gitu kan. Nah, kerjasama dengan orang tua bagus kalau niatnya itu ya, tetapi dalam banyak hal tuh itu prakteknya nggak seperti itu. Anak sudah capek, Pak Mah ini aku udah ngantuk sekali, ini PR-nya banyak sekali, padahal besok harus dikumpulkan. Wah, ini ayo Mah golek kono, aku golek kene. Lho lagi piye iki akhirnya gitu kan. Karena soalnya kadang-kadang tidak sesuai dengan kemampuan dia seringkali. Buka apa, cari apa dan sebagainya itu. Tiba-tiba besok pagi suruh cari benang warna merah sama putih, aduh, mana benangnya? Aduh, tutup punya aja gitu kan. Ini mohon maaf, artinya ada satu tugas-tugas yang kolaborasi ya, kolaborasi antar anak itu penting ya, dengan orang tua yang sesuai dengan ininya, sesuai dengan kemampuan dia. Ya saya yakin mungkin Bapak Ibu sudah ada yang bisa memahami itu, tapi pengalaman saya pribadi sebagai orang tua itu kadang-kadang bingung juga, ini tugas orang tua apa tugas anak gitu kan.
sehingga anak tidak lebih pinter, yang pinter malah orang tuanya. Kalau tugasnya dikasihkan ke orang tuanya. Oke, nah ini kalau di perguruan tinggi, ini Dikti sudah membuat buku ini, silakan nanti di download atau Bapak Ibu dosen ya. Silakan di Google saja, mata kuliah wajib umum begitu, ada semua.